Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiana dengan NIM 170141247, kelas PGSD 6A. Mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dosen pengampu Ibu Maulina Hendrik, MPD. Sebelum saya memaparkan tahap pelaksanaan perencanaan saat pandemi COVID-19, ada baiknya kita menyaksikan video hasil wawancara saya dengan narasumber Ibu Ega Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu, di sini saya ingin mewawancarai Ibu dengan beberapa pertanyaan. Ya, Yang pertama itu status pekerjaan Ibu. Status pekerjaan Ibu sebagai guru PNS atau honor? kalau untuk sekarang ini status pekerjaan saya itu masih honorer. Status pendidikan Ibu? Ya, status pendidikan saya itu SMA. Jenjang kelas yang Ibu ajar? Kalau kelas yang saya ajar itu di SD itu kan ada 2 tingkatan, ada kelas tinggi dan kelas rendah. Di sini saya mengajar kelas rendah, tepatnya di kelas 3. Pangkat golongan Ibu? Karena saya masih itu guru honorer, jadi saya belum ada pangkat atau golongan. Nah, di sini berapa lama pelaksanaan pembelajaran dari rumah yang mulai Ibu lakukan Selama masa pandemik sekarang, Bu? Iya, kurang lebih 3 bulan seperti itulah. Yang selanjutnya itu perencanaan pelaksanaan pembelajaran seperti RPP yang digunakan. Nah, Ibu menggunakan RPP yang sebelum kejadian COVID atau Ibu menyesuaikan dengan pembelajaran dari rumah? Kalau RPP-nya disesuaikan dengan sebelum COVID. Berarti masih memakai RPP yang lama, ya. Nah, selanjutnya itu jenis pelajaran apakah yang Ibu gunakan dalam mengajar selama COVID-19? Apakah pembelajaran daring atau pembelajaran tatap muka atau juga pembelajaran daring dan juga tatap muka? Saya menggunakan metode daring. Ya, juga ada beberapa kali dengan tatap muka, datang langsung ke rumah siswa. Yang selanjutnya, jika pembelajaran daring, Ibu menggunakan dengan aplikasi apa? Kadang-kadang menggunakan aplikasi WhatsApp, juga via SMS, itu saja. Jika pembelajaran daring, berapa persentase siswa yang mengikuti pembelajaran? Nah, kalau di sini kan posisinya masih belum seperti di perkotaan, di mana orang tua siswa itu belum banyak yang menggunakan HP atau menggunakan Android seperti itu. Jadi yang menggunakan Android itu kurang lebih kisar 50% saja. 50%-nya itu tatap muka seperti itu. Yang selanjutnya, metode apa yang Ibu gunakan dalam mengajar selama pandemi COVID-19? Apakah dengan metode ceramah atau penugasan atau juga diskusi? Ya, kalau metodenya itu menggunakan metode yang pertama itu metode penugasan. Nah, terus metode ceramah juga ada. Nah, pertanyaan selanjutnya, kendala apa saja yang Ibu hadapi saat mengajar dari rumah selama pelaksanaan pembelajaran? Kalau kendalanya itu ada. Yang pertama itu tadi karena orang tua. Ya, karena orang tuanya kan masih banyak yang belum menggunakan HP Android, jadi itulah kendalanya. Kendalanya itu tidak bisa via WhatsApp, hanya bisa datang ke rumah secara langsung dari rumah ke rumah siswa yang tidak ada HP Androidnya. Kalau yang ada lewat via WA seperti itu. Terus yang selanjutnya, bagaimana bentuk apresiasi yang dilakukan selama pembelajaran COVID-19? Ya, kalau apresiasinya itu
menyemangati siswa itu dengan bukan hanya memberikan tugas dalam bentuk soal saja, tetapi dalam bentuk produk ataupun kerajinan tangan seperti itulah. Nah, yang selanjutnya, jika ibu mengajar SD selama pembelajaran dari rumah, muatan pembelajaran apa yang dominan tidak dipahami oleh siswa? Ya, kalau itu kan biasanya yang kurang dipahami itu matematika biasanya, karena matematika ini kan biasanya mau dijelaskan dulu baru siswanya itu bisa mengerti. Itu juga kadang-kadang masih banyak siswa yang tidak mengerti, baru dijelaskan berulang-ulang baru paham siswanya. Jadi matematika itulah. Nah, terkait pembelajaran matematika tersebut atau materi pembelajaran yang tidak dipahami terkait muatan pembelajaran bidang ilmu PGSD atau materi pelajaran yang tidak dipahami siswa yang mengalami kendala. Itu termasuk pembelajaran apa? Misalnya lebih spesifiknya, Bu, misalnya atau penjumlahan atau perkalian atau biasanya itu yang lebih sulit itu kendalanya di pembagian. Nah, dasar-dasar pembagian itu kan lebih rumit juga bagi untuk siswa yang kelas terendah itu baru baru belajar konsepnya. Jadi kan harus lebih sering lagi dilatih, itulah kendalanya. Yang selanjutnya, Ibu, berdasarkan muatan pembelajaran yang tidak dipahami siswa, kemampuan apakah yang dominan sulit dikuasai oleh siswa? Tentang materi apa itu? Kemampuannya, Bu. Di per mata pelajaran? Bukan kemampuan dominan. Misalnya dalam kognitif kah, atau afektif kah, atau psikomotorik misalnya. Biasanya itu di pengetahuan siswa itu kurang dalam memahami, itu saja. Yang selanjutnya, bentuk pemecahan masalah apa sajakah yang Ibu gunakan untuk mengatasi kendala saat ini? Coba bisa diulang lagi. Bentuk atau alternatif lain yang Ibu lakukan untuk menghadapi masalah atau kendala Ibu pada saat mengajar pada saat pandemik saat ini. Ya, cuma saya menyuruh orang tuanya untuk mengajar siswa itu di rumah agar orang tua itu lebih sering melatih siswanya, itu saja. Karena ini kan prosesnya susah kalau bertatap muka langsung dengan siswa. Jadi bekerja sama dengan orang tua siswa. Jadi orang tua siswa itu yang membantu siswa dalam belajar yang sulit dipahami itu. Mungkin hanya itulah yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Terima kasih atas waktunya dan saya minta maaf telah mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama. Dari hasil wawancara saya dengan Ibu Ega Lestari, kelas 3 yang mengajar kelas 3 SD 15, terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu identifikasi masalah. Masalah dalam PTK terkait dengan kendala pembelajaran yang dapat menghasilkan sebuah alternatif lain dalam penyampaian pembelajaran. Yang kedua itu ada analisis masalah. Analisis masalah karena kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang proses pembelajaran, juga media pembelajaran yang masih kurang. Dari penjelasan Ibu tadi, sarana seperti masih kurangnya masih banyak orang tua yang tidak memakai HP Android. Itulah kendala dalam pembelajaran daring. Yang selanjutnya itu ada rumusan masalah, kurangnya pemahaman peserta didik kelas 3 SD terhadap pembelajaran matematika mengenai pembagian. Yang selanjutnya ada hipotesis tindakan. Jika pembelajaran pembagian dilakukan dengan menggunakan media
biji karet, maka peserta didik diharapkan dapat lebih mudah memahami penyampaian pembelajaran. Nah, mungkin hanya itulah kesimpulan dari hasil wawancara saya dengan Ibu Ega Lestari. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.